Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Gani Septian Nugraha dengan NIM 042111233092. Nah, jadi, sehubungan dengan tugas UTS yang diberikan, dari mata kuliah manajemen pengambilan keputusan, yaitu kita diharuskan untuk memilih sebuah kasus, kemudian kita harus memecahkan masalah pada kasus tersebut menggunakan tools yang sudah disediakan. Baik, jadi di sini, saya akan memilih kasus bangkrutnya dari perusahaan raksasa pada masanya, yaitu BlackBerry Limited. Nah, jadi sebelum mulai saya ingin menjelaskan sedikit tentang profil singkat dari perusahaan BlackBerry ini sendiri. Nah, jadi yang pertama, mereka memilih nama BlackBerry ini tuh mereka terinspirasi pada tahun 1999, yang mana saat mereka memperkenalkan sebuah produk. Nah, mereka ini melihat nih, oh produk ini tuh kok untuk papan ketiknya atau keyboardnya ini kok sangat mirip dengan buah beri hitam. Nah, dari saat itu mereka langsung berpikir, baik sebaiknya kita namakan BlackBerry saja. Nah, itu. Lalu kemudian untuk jenis perusahaannya sendiri itu yaitu bersifat terbuka ya, atau open. Nah, lalu kemudian pada industri. Jadi perusahaan BlackBerry Limited ini sendiri tuh dia berkecimpungan di industri perangkat telekomunikasi. Hal ini sangat jelas ya mengingat karena BlackBerry sendiri kan mereka berproduksi berupa smartphone dan sejenisnya. Kemudian untuk didirikannya sendiri ini BlackBerry didirikan pada tahun 1984. Lalu pendirinya sendiri itu ada dua orang, yaitu Mike Lazaridis dan Doug Fregin. Untuk kantor pusatnya sendiri ini berlokasi di Waterloo, kota Ontario, dan di negara Kanada. Kemudian untuk wilayah operasi sendiri ini mereka beroperasi di seluruh dunia, jadi tidak terbatas di kantor di wilayah kantor pusat mereka saja. Untuk top manajemen level atau tokoh kunci, sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada Barbara Stimis, yang dimana dia memiliki jabatan sebagai ketua. Lalu yang kedua ada Thorsten Heinz, yang dimana dia di sini dia merangkap ya, memiliki dua jabatan, yaitu sebagai presiden sekaligus sebagai CEO. Kemudian yang terakhir ada Mike Lazaridis, yang dimana dia memiliki jabatan sebagai wakil ketua. Nah, untuk produknya dari BlackBerry Limited ini sendiri, dia memproduksi beberapa produk ya. Seperti yang pertama ada BlackBerry, yang dimana ini sudah jelas ini adalah smartphone yang pada zamannya mereka sempat sangat-sangat viral di kalangan masyarakat dan sangat menguasai pasar pada saat itu. Lalu yang kedua ada BlackBerry Enterprise Server, kemudian ada BlackBerry Internet Server, ada Kings, kemudian ada Ripple Emulator, ada BlackBerry Playbook, dan yang terakhir ada BlackBerry 10. Eh, nah, baik, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang kasusnya dari bangkrutnya BlackBerry ini. Nah, kita kan semua tahu ya, pada di era 2000-an tuh BlackBerry itu benar-benar jadi eh, s- merek smartphone yang benar-benar sangat sangat raksasa. Mereka sangat luar biasa di mana pada saat itu bahkan seperti Apple, Samsung dan yang lain tuh mereka bahkan nggak kelihatan pada saat itu. Bahkan saat itu Nokia yang sedang jaya-jayanya, mereka bahkan tertutup oleh BlackBerry pada saat itu. Nah, kemudian pada setelah tahun 2010, nah BlackBerry ini mulai ini nih, dia mulai mengalami penurunan dari segi popularitas dan pendapatan dan lain-lain. Jadi kayak pada akhir 2000-an mereka sempat meroket naik sangat tinggi pada sampai di puncaknya. Namun kemudian sekitar setelah tahun 2010-an mereka tuh mulai turun secara perlahan gitu. Nah, kemudian tidak butuh waktu lama, beberapa tahun kemudian nih dominasi untuk merek brand dari BlackBerry di pasar ponsel global ini benar-benar turun drastis. Jadi setelah tahun 2010 sudah mulai turun sedikit demi sedikit, tapi kemudian tak lama kemudian mereka langsung turun drastis, benar-benar langsung anjlok. Dan kemudian untuk puncaknya, di mana benar-benar masa krisis atau bahkan bisa dibilang sudah selesai masa dari BlackBerry ini pada tanggal 4 Januari tahun kemarin, yaitu tahun 2022, perusahaan asal Kanada ini tuh dia benar-benar menghentikan seluruh dukungan sistem operasi dari BlackBerry OS. Jadi benar-benar pada tahun kemarin di tanggal 4 Januari ini benar-benar semua orang yang masih menggunakan BlackBerry ini benar-benar tidak bisa menggunakan BlackBerry lagi. Jadi mereka bisa tapi sudah tidak disupport lagi. Jadi mungkin hanya bertahan selama beberapa bulan saja atau maksimal mungkin setahun. Tuh. Jadi ya itu. Nah, kemudian kita di sini akan lanjut pada toolsnya. Jadi di sini saya sendiri di sini menggunakan tools Forcy. Ya, di mana Forcy ini mencakup constraint atau confine. Kemudian ada yang kedua yaitu cause of the problem. Kemudian yang ketiga ada correct the problem dan yang terakhir ada control the problem. Baik, jadi untuk yang pertama yaitu
contain atau confine. Di mana di sini maksudnya dari contain atau confine ini yaitu kita di sini harus membatasi terlebih dahulu lingkup masalahnya. Jadi ketika terjadi suatu masalah tuh kita sebelum kita menemukan akar penyebab masalahnya, kita tuh harus untuk membatasi gimana caranya agar masalah itu tidak menyebar terlalu jauh, supaya dia tetap menyebar di daerah situ-situ saja, di daerah seharusnya. Jadi dia tidak melebihi batas dan tidak menyebar kemana-mana. Jadi menurut saya untuk tahap contain atau confine sendiri ini BlackBerry itu harus, ya mungkin dia harus seperti menyewa jurnalis atau menyewa beberapa perusahaan media massa yang besar pada masanya supaya berita tentang kebangkrutan mereka ini tidak menyebar ya, terutama ke partner-partnership mereka. Yang dimana kan bisa kita bayangkan ya, kalau misal BlackBerry saat itu dia sudah bangkrutan, sudah mengalami penurunan pendapatan, penjualan dan segala macam, kemudian ditambah dengan berita tersebut sampai ke telinga dari partnershipnya, maka mereka kan otomatis akan datang ke BlackBerry, kemudian mereka akan ini mencabut kontrak kerjasama mereka. Karena kemudian yang kedua yaitu ada cost. Nah, penyebabnya setelah kita membatasi lingkup masalahnya tadi, kita kemudian harus mencari nih apa sih penyebab masalahnya gitu. Jadi kalau di kasus saya ini kan apa sih penyebabnya BlackBerry itu bisa sampai bangkrut, gitu. Bisa sampai benar-benar jatuh dari yang awalnya dia di puncak sampai menggeser Nokia pada saat itu, tapi sekarang malah benar-benar sudah hilang gitu, benar-benar sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ada beberapa faktor ya menurut saya. Yang pertama yaitu di sini BlackBerry dia sangat terlambat untuk beradaptasi dengan perubahan tren gitu dan preferensi dari konsumen atau dari masyarakatnya. Jadi kan kalau BlackBerry ini tetap kekeh pada desain perangkat dengan ini ya, dengan keyboardnya yang ada keyboardnya bersifat fisiknya ya. Sementara kan kalau pada saat itu pasar tuh sudah ini, mereka masyarakat tuh sudah lebih tertarik dengan yang bersifat touchscreen. Nah, makanya pada saat itu kan iPhone ketika mereka mengeluarkan produknya, mereka langsung mengeluarkan dalam bentuk touchscreen ya, walaupun ada satu tombol di tengah yang dimana bersifat sebagai untuk home ya, gitu. Kemudian yang kedua ada kehilangan inovasi. Nah, BlackBerry ini tuh dia kehilangan desainnya dalam hal inovasi juga. Jadi selain mereka telat beradaptasi, mereka juga kehilangan apa ya, kehilangan inovasi juga gitu. Nah, mungkin karena pada saat itu ada correct the problem. Jadi setelah kita menemukan nih akar masalah, kita tuh harus mencoba untuk menyelesaikan masalahnya atau memperbaiki. Nah, untuk koreksi sendiri ini sebenarnya kita kalau disarankan kita harus memiliki solusi jangka panjang. Cuman kalau kita belum punya, mungkin untuk sementara kita solusi jangka pendek dulu nggak apa-apa. Cuman di sini saya memiliki solusi jangka panjang, yaitu dari segi inovasi produk. Nah, BlackBerry ini tuh harus perlu fokus untuk pengembangan produk yang inovatif dan menarik bagi masyarakat. Karena pada pada saat mereka penurunan itu kan mereka kalah saing dengan iPhone. Nah, itu salah satunya karena desain mereka yang menurut saya sangat-sangat kuno dibandingkan dengan iPhone yang saat itu desainnya itu sangat elegan, sangat terkesan mahal dan sangat menarik di mata pelanggan atau customer. Nah, mereka tuh harus merancang perangkat yang relevan dengan tren saat ini seperti smartphone layar sentuh dan keamanan data yang kuat. Kemudian yang kedua itu di sektor yang lain gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama dengan aliansi. Nah, mungkin di sini BlackBerry harus lebih pintar-pintar lagi ya dalam memilih kemitraan atau memilih aliansi dengan perusahaan teknologi besar lainnya yang dapat membantu BlackBerry ini biar dia tidak tergoyahkan dari posisinya ya. Mungkin saat itu mungkin dia bisa berkolaborasi dengan Nokia atau dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir, tahap yang terakhir itu adalah kontrol. Jadi setelah kita sudah selesai menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya, kita tuh kita harus melakukan kontrol. Jadi gimana sih caranya biar masalah tersebut itu tidak akan terulang lagi di masa depan gitu. Jadi kita harus melakukan yang namanya kontrol pengendalian. Gitu. Nah, untuk kontrolnya sendiri itu di sini saya memiliki beberapa solusi ya untuk melakukan kontrol ini. Mungkin yang pertama em, untuk BlackBerry ini dia harus melakukan manajemen yang sangat harus efisien ya dan efektif. Jadi memastikan manajemen yang efisien ini harus berorientasi kepada inovasi. Karena karena kembali ke poin awal tadi, BlackBerry ini sangat sangat memiliki kekurangan dalam hal inovasi ya. Kemudian untuk memastikan perusahaan ini bergerak maju dan cepat dalam mengambil keputusan tepat. Kemudian yang kedua itu mungkin pengelolaan keuangan yang bijak. Karena di sini pengelolaan keuangan yang bijak itu dapat menghindari utang-utang yang tidak terkendali dan
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menghadapi tantangan mereka alami ini harus benar-benar fokus pada inovasi produk, terus bermitra dengan perusahaan produk teknologi yang relevan dan harus menjalankan manajemen yang efisien gitu. Dengan tiga cara kontrol ini diharapkan BlackBerry ini tuh tidak akan mengalami kesalahan yang sama di masa depan, apalagi sampai bangkrut dan lain-lain. Gitu. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.